Karena memang Allah janjikan jutaan kemuliaan buat orang yang mau memanfaatkan ilmu dan waktu. Wallahi, Rasulullah pernah bersabda dengan bahasa yang mudah. Beliau mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khulqin hasanin wa inna Allah la yabghidul fahisal badhi. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat At-Tirmizi, beliau mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah. Tidak ada sesuatu yang melebihi berat di timbangan hari kiamat untuk orang beriman daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah sesuatu yang memang merupakan tabiat. Karena secara bahasa yang namanya akhlak itu tabiat. Secara istilah ini adalah cara manusia bersosialisasi. Ujung dakwah Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga kalau nanti sampai ada orang yang bicara tentang teori hidup, menghafal Quran sebanyak-banyaknya, menghafal hadis sebanyak-banyaknya, tapi tidak memiliki media mempraktikkan ilmunya, ini dipertanyakan akhlaknya. Salat yang kau lakukan tidak membuat orang tuamu mencintaimu. Salat yang kau lakukan tidak membuat mertuamu gemar menantimu. Salat yang kau lakukan tidak membuat tetanggamu bahagia dengan keberadaanmu. Ini kan bahaya sekali. Kau pertontonkan sebuah kebaikan menurut siapa? Kalau kebaikan menurut Allah, wallahi janji Allah, Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini merupakan rahmat untuk alam ini. Selama tempat tersebut adalah alam di mana manusia bisa hidup, ini merupakan kebaikan. Hatta fi batnil hut ya akhi, sampai dalam perut ikan pun kalau memang ada kehidupan. Bahkan Allah buat Nabi Yunus alaihissalam hidup dalam perut ikan. Dia bisa berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahagianya Adam dan Hawa berada di surga. Akhraja min malakutil ala bidambin wahid, dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa. Tapi dunia menjadi sebuah alam indah, pertemuan cinta kasih mereka berdua. Dahsyatnya Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun dengan ujian-ujiannya, Allah pertontonkan manusia yang ummi ini mulia dengan akhlak. Fa in akhlaquhul Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Maka Islam ini betul-betul agama yang sempurna. Sampai ayat-ayat akhir di hayat Rasulullah SAW itu bukan sesuatu yang main-main. Kalau Allah hanya mengatakan dengan bahasa yang tegas, sepakat ulama tak berkhilaf. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah yang bilang, pada hari ini kusempurnakan bagimu agama ya Muhammad. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama. Ini bahasa simpel yang ada di Quran. Allah ridho Islam sebagai agama. Wa ma yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sampai nanti orang menganggap ada yang lebih baik daripada Islam, la yuqbala minhu, Allah tolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi. Kenapa dia rugi? Mengatasnamakan Islam tapi tidak seperti yang Nabi bawa gitu loh. Jadi kan banyak embel-embelnya, Masya Allah. Kadang-kadang pemahaman kita salah. Kita lupa kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam. Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita, betul? Memang basicnya sudah seperti itu dari dulu. Hingga banyak orang salah paham. Berbagai macam paham di negeri ini ada. Padahal kalau kita mau belajar sejarah, harga diri anak bangsa ini sejarah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan beliau. Ketika beliau hidup, beliau pernah mendirikan ormas yang namanya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah membuat ormas yang namanya Muhammadiyah. Syekh Ahmad Sulkati, semoga Allah muliakan beliau. Beliau pernah mendirikan Al-Irsyad, menentang kebid'ahan yang ada di masyarakat saat ini. Ahasa dengan persisnya dan lain sebagainya. Perhatikan, ormas yang dibuat untuk melawan Belanda, bukan mengatasnamakan agama.
entah bergulirnya waktu kemari, ini pengikutnya menganggap itu adalah paham agama. Ini kan ajib, betul? Sehingga ada agama NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Ini kesalahan paling fatal. Sementara Allah tegas mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Kalau bicara khilaf, maklum Nabi sudah kasih bocoran. Apa kata Rasul? May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Addu alaikum bin nawajiz. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Beliau sudah kasih bayangan li'annahu shadiqul masduq, orang yang Allah benarkan. May ya'ish, siapa yang hidup setelahku nanti, may ya'ish minkum ba'di fasayara, bukan wasayara, fasayara. Kontan pasti melihat, gitu loh. Melihat bukan berarti masuk. Nabi kasih bocoran fasayara, bukan fayamalu, fasayara. Akan melihat ikhtilafan, kasihan, perbedaan yang banyak. Beliau enggak perintahkan kita masuk ke dalam khilaf dan enggak berbangga dengan khilaf. Jadi kita bangga berbeda, bangga. Loh kan memang Islam gharib, Ustaz. Fasayudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Maaf, enggak kesana artinya. Kalau bicara Islam asing, betul, akan kembali asing, betul. Tapi bukan bangga mengasingkan diri, bukan begitu bahasanya. Karena ada dakwah dengan fi'liyah, dakwah dengan tingkah laku. Buat apa sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu kami zaman Rasul, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru melihat loh cara jalannya sahabat bikin orang kafir masuk Islam. Cara sahabat makan, minum, masuk WC, keluar masuk WC, menikah, muamalah, lihat. Orang kafir gemeter. Lihat cara Nabi mempertontonkan dalam Sahih Bukhari surat-surat beliau kepada orang-orang kafir. Lihat, ketika ada segelintir pengajian karena berbeda pemahaman dalam beberapa khilafiyah, bahkan antar guru berkhilaf, murid nggak mau mengucap salam. Ajib, betul? Ta'alamtum fi'il ya akhi, anaka lastum minna ya akhi. Antum dari mana? Sana. Antum bukan golongan kami. Ini kan bahaya sekali, tak ada salam di antara kita. Subhanallah. Ini wallahi ini ajib, yang dibilang ajib yang begini nih, gitu loh. Jadi ajib itu bukan enak, aneh gitu loh. Antum kalau makan nasi, ajib, salah ngomong berarti antum. Ajib itu takjub ya, ajaban li amri mu'min kata Rasul. Ajib sungguh aneh sekali gitu, menakjubkan sekali gitu. Sementara Rasul mempertontonkan sebuah surat indah yang menjadi panduan surat dunia sejak adanya beliau tertulis dalam Sahih Bukhari hingga kini. Lihatlah cara Nabi mengucapkan salam sama orang kafir. Orang kafir pun diucapkan salam. Salamun ala man ittaba'al huda. Antum lihat dalam Sahih Bukhari, min Muhammadin Abdullah wa rasulih ila Hiraql azimi Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aslim taslam. Aslim yu'tika Allah ajraka marad. Seterusnya panjang itu surat. Sehingga mukadimah surat ini mukadimah panduan surat dunia. Lihat, Rasul yang pertama yang bertontonkan, beliau berkata, min Muhammadin Abdullah wa rasuli, dari Muhammad hamba dan rasulnya, ila Hiraql azimi Rum, kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Lihat, dunia tahu saat itu musuh paling besar adalah Heraklius, karena dia memimpin kafir dunia saat itu, betul? Tapi cara Nabi mengatakan kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Kalau surat ini ada 2016 dikomplain. Kenapa enggak kepada Heraklius laknatullah alaik gitu. Orang sekarang kan galak-galak betul ya. Enggak minum madu, makannya tahun. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Kita mau jadikan siapa lagi contoh kalau bukan beliau? Siapa guru-guru kita yang baru diangkat? Nggak bisa. Rasul ahsan. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau pertontonkan cara yang indah. Lihat, ketika guru anda melarang anda berbisnis sama orang kafir, Rasul mempertontonkan bisnis sama orang kafir. Makanya aneh, nggak tahu sampainya kemana. Ini air mineral yang terkadang produk non muslim. Kita di brainwash sama guru-guru kita untuk nggak berteman sama orang kafir. Oh, masya Allah. Kalau bicara dakwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai produk orang kafir, Allahu Akbar. Jangan makan ini, jangan makan itu, Allahu Akbar. Jangan minum ini, jangan, Allahu Akbar. Di tangannya Samsung. Produk siapa itu? Ini kan berbahaya sekali. Antum pakai produk siapa? Olsi beda ya. Sama ya. Bukan begitu bahasa agama, bukan. Terbukti akhir hayat Rasulullah SAW, apa yang beliau pertontonkan? Baju besi beliau digadekan kepada orang Yahudi. Sementara maklum ya akhi, kita tahu dan kita mengerti sekali. Bukankah Nabi punya besan orang kaya yang namanya Abu Bakar dan Umar? Bukankah Rasulullah punya menantu yang kaya, bahkan uangnya sampai sekarang masih ada di Madinah, Utsman bin Affan, dengan rekeningnya. Ini manusia masya Allah, Allah awetin hartanya tuh Utsman bin Affan tuh, masya Allah. Itu mantu Rasul loh. Seberapa susahnya mau meninggal, manggil mantu, manggil besan. Ini butuh dana berapa kayak ini baju besi, bisa kan begitu? Cuma beliau pertontonkan ada sistem gade menggade sama orang kafir. Lihat, nggak ada bahasan saat itu Rasul uangnya nggak jelas, nggak begitu. Ini ente menggade aja subulnya di mana? Nggak begitu. Karena memang hukum asalnya boleh, bukan tidak. Atau mau nyontoh siapa? Tapi kata guru anak siapa guru ente? Sampai Rasul kalah. Ini kan bahaya sekali. Ya, kenapa? Karena kita nggak punya akhlak, kita nggak punya tabiat yang gemar mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dijelaskan oleh ulama ada 3 pilar dalam Islam yang efek buruknya itu kalau bertolak belakang. Pilar yang pertama, kita kan suruh menegakkan tauhid, la ilaha illallah. Kalau sampai kita nggak menegakkannya, udah pasti kita berbuat syirik. Pilar yang kedua, kita suruh menegakkan sunnah. Sehingga kalau sunnah nggak kita tegakkan, pasti kita berbuat bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang ketiga, taat. Suruh diperintahkan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Suruh taat kita sama Allah. Karena kalau kita nggak taat, konsekuensinya maksiat. Itu 3 pilar. Simpel kok bahasa agama. Fitrah awal manusia tercipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya yang namanya manusia, yang namanya jin tercipta untuk beribadah. Sehingga ketika manusia dan jin tidak bisa beribadah, setan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini golongan jin, golongan manusia, setan ada. Kenapa? Karena manusia dan jin tercipta untuk beribadah. Dan ibadah yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang merujuk pada Rasul. Allah yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, katakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, seandainya kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh diriku. Katakan Muhammad begitu, katakan. Maka kita suruh mencintai Rasul dulu, baru bicara mencintai Allah. Karena kalau tidak nanti orang nggak nyontoh Rasul, mengatasnamakan cinta tuh. Kayak petani agamanya Islam, nanam padi, giliran panen bakar menyan, minta sama Dewi Sri. Tuh. Lihat. Anak sekolah hafal Quran, nuntut ilmu, giliran mau ulangan datang ke makam fulan bin fulan ngalap berkah. Tuh. Di negeri kita ada, bukan tidak. Talbis, kau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang terjadi, ya lihat di depan mata. Ilmu nggak membuahkan hasil. Kenapa? Karena cara yang salah.
Rasulullah contohkan tidak seperti itu. Ingin manusia paham bahwa yang namanya agama ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat untuk alam. Jadi kalau sampai Islam nggak mendatangkan rahmat, ya ada yang salah. Ada yang salah. Serampangan cinta kita ke Rasul serampangan, cinta kita ke Allah juga serampangan. Kita beragama dengan kostum, beragama dengan penampilan. Pokoknya ya Rasul kira-kira begini, begini gimana? Jadi kayak orang membangun sebuah rumah mengukir dengan tulisan Arab, menganggap bahwa Islam itu kudu rame sama huruf Arab. Oh, di rumah rame amat, di rumah orang Islam kan? Ini setan nggak mau masuk, tak asal tahu ente. Betul kan? Penuh amat tulisan bahasa Arab. Iya tat, ini memang ya begini tat, orang Islam begini. Penuh dengan ayat. Antum bisa baca gak? Insya Allah tat. Yang ini apa nih? Ini wallahu alam tat. Tulis wallahu alam. Ini beragama pakai perasaan begini nih ya. Sehingga orang suka mengidentikan kalau ada huruf-huruf Arab udah Islam Arab aja. Padahal dia nggak tahu no, Jakarta jadi saksi bisu no, Taman Suropati di Menteng tuh. Banyak banget orang jual kaligrafi tulisannya penyembahan kepada Kristus. Masya Allah. Ya abana sahilna. Mana orang paham? Wahai Tuhan Bapa tolonglah kami. Kaligrafi. Kita nggak paham. Kadang-kadang orang nyanyi pada bilang amin. Lagi doa lagi nyanyi, doa dari mana itu? Nggak paham. Ini bahaya, ini nggak bisa dibiarkan. Nah, makanya diajarkan dalam Islam ini bentuk akhlak itu ketika kita mulai memahami bagaimana mencintai Rasul dengan cara yang betul. Dan inti dakwah beliau kan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus menyempurnakan akhlak. Ulama mengajarkan kita untuk paham 4 konsekuensi syahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma'mar. Melakukan semua yang beliau perintahkan. Jadi kalau Anda sudah mengaku bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya, tolong pegang konsekuensinya. Ta'atuhu fi ma'mar. Taat dengan semua perintah beliau. Orang Islam harus bangga, yang namanya Islam itu patuh dengan Rasul. Sehingga ulama menyimpulkan setiap perintah Nabi itu perintah Allah. Begitu pula ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Perintah larangan Nabi, perintah larangan Allah. Orang Islam kalau ngelihat hukum sunnah itu bukan cuma diterjemahkan, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa, bukan. Kalau sifatnya sunnahnya ini amr, maka wajib. Kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam hukumnya wajib. Beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Apa kita katakan sunnah? Naam sunnah. Terus boleh ditinggalkan? Ya enggak boleh. Bagaimana mau merasakan tumaknina kalau kita enggak paham cara takbir? Sampai sahabat menyaksikan karena Rasulullah yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Adatan nahwa mankibai au dhunain. Wadhahu fi sadri. Beliau mengatakan, sahabat menyaksikan bahwa Nabi itu mengangkat tangan setiap rakaat. Kadang sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga atau pundak. Wa wadhahu fi sadri, meletakkan di sadri, sadrun. Maidah batnun, dada, lambung, perut, fi sadri. Fakana kafayil yumna fawqa zahri kafayil yusra. Wa adatan yakbit. Allahu Akbar. Subhanallah. Nabi contohkan, sahabat menyaksikan. Tapi kalau tidak, perhatikan, lihat nabinya satu, takbirnya model-model, simpel kok bahasanya. Berapa banyak orang takbir macam-macam. Ada yang kayak orang ngokang senapan angin. Ya, dia mau nembak burung gereja kan. Allahu Akbar. Masya Allah. Meletakkan tangan macam ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Allah.
nabinya atu, betul. Takbirnya model-model. Ya, kita nggak pernah bahas tuh. Sementara kalau kita tahu hukum, boleh gak sholat tanpa takbir? Nggak main-main kan? Tertarik untuk belajar. Memang betul takbirnya wajib. Meletakkan tangannya mustahab, sunnah ittiba ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama menyikapi amrnya wajib. Kullu amrin fil Islam wajib. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Simple kok. Tinggal sam'an wa ta'an ya akhi. Tinggal sami'na wa ata'na. Konsekuensi ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan, asalkan iman. Dia beriman, mau laki mau perempuan. Kalau Allah telah perintahkan, Nabi telah contohkan, kecuali mengatakan sami'na, antum belum mampu, antuna belum mampu, istighfar. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Sehingga nanti keragaman itu karena memang belum sampainya ilmu, itu aja permasalahan, atau belum ada kemampuan. Bukan bangga dengan perbedaan, bukan. Oh, kalau kelompok kami mah tandanya begini Ustaz, tandanya begini Ustaz. Ya Allah, kok perbedaan dijadikan ciri khas? Bukan istighfar ketika kita belum mampu menyempurnakannya, harusnya kan sempurnakan. Itu bahasa yang indah. Makanya dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu ini wajib, setiap orang Islam wajib. Apalagi Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Sayang kalau sampai kita beribadah kok nggak merasakan intinya ibadah. Apa? Ibadah ini adalah tazkiyatun nafs. Syekh Salim bin Al-Hilali, salah seorang murid dari Syekh Albani, ketika beliau ditanya tentang tazkiyatun nafs dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, Syekh Salim itu, beliau mengatakan, ditanya beliau, apakah pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs ini memiliki syarat-syarat khusus? Beliau mengatakan tidak. Bahkan dalam Islam setiap ibadah itu mentazkiyah diri si pelakunya. Kalau syahadatnya betul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul syahadatnya tanpa paksaan dan dia berilmu dengan syahadat yang dia ucapkan, apa kata Rasul? Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang yang bersyahadat dia seorang muslim, darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dijarah, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Lihat betapa Islam tawarkan sebuah keindahan. Jangan kau bunuh orang Islam. Ini ada orang Islam sengaja bunuh orang Islam mengatasnamakan jihad. Lihat, bahkan menghalalkan bom bunuh diri. Lihat, atas nama Islam. Coba lihat. Kalau sedikit kita dalami, ini anak-anak putus asa yang di brainwash otaknya sama pimpinan-pimpinan mereka, yang kerja susah, mau kuliah nggak ada dana, nikah ditolak mulu, udah mati syahid. Nanti rumut bidadari langsung, bidadari. Dihayalkan surga dengan cara yang haram, agama dipocel-pocel atas nama jihad. Sementara anak muda pernah datang ke Rasul dengan gagahnya, di atas kuda perkasanya, membentanglah panah di badannya dengan dua pedang di kiri kanan pinggangnya. Ya Rasulullah, izinkan aku berperang bersamamu ya Rasulullah. Nggak layak tolak nih anak muda. Kalau zaman sekarang akabri berebut sama yang begini, oh cakep nih, badannya bagus, tulangnya masya Allah ya. Jangan tolak, udah masalah dana belakangan. Kata Rasul, baiklah, cuma sebelum berperang tolong ingat ya, punya orang tua nggak? Ada ya Rasul, berbaktilah, jangan ngomong jihad dulu. Masya Allah. Fahima fajahidu. Pada kedua orang tuamu itu ada dasar jihad kamu. Kamu mau ngomong jihad sama orang tua nggak ahur, jihad yang bagaimana? Kamu mau ngomong jihad sama saudara nggak tegur-teguran, jihad yang bagaimana? Ini
Jihad-jihad yang subhanallah, jihad yang di ACC sama ustadz-ustadz mereka, yang surganya nggak jelas. Hati-hati, bahaya, nggak bisa begitu bahasa agama. Ente mau ngomong jihad, kata Rasul apa? Dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama nih jihad. Kalau dibilang puncaknya agama jihad, berarti ada dasarnya dong. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, betul. Baru bicara jihad. Ini syahadat masih berantakan, ngomong jihad. Mau perang datang ke ustadz minta ilmu kebal, gimana? Mau jihad sama orang tua minta ongkos, mak mau jihad mak daripada kumpul jalanan noh gitu. Berapa ke modal? Ini gimana sih? Yang lebih lucu lagi mau jihad pada nggak sholat, masya Allah. Karena sering sekali menemukan seperti ini. Kalau udah masuk ke gedung-gedung tertentu, khususnya gedung KPK itu paling sering di KPK itu. Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam itu kan dikawal sampai dalam tuh, lihat Allahu Akbar, tangkap si fulan, Allahu Akbar. Anak sudah bercanda, hehehe, Zohor, sholat dulu. Ya kan, tanggung tat lagi jihad. Tanggung dari mana itu sholat? Zaman Rasul pedang berdenting, darah bercucuran. Sholat khauf, yang depan ruku, yang belakang jaga, gitu. Masya Allah pergantian. Ini jihad nggak soli, subhanallah. Ini kan muskilah. Jangan, agama nggak bisa begitu. Mati konyol kita nantinya. Ya, karena contoh sudah ada zaman Rasul. Ya, ini orang yang syahadat kalau betul nggak boleh dibunuh. Ya, haram kecuali 3 hal yang menghalalkan darah orang Islam. Yang pertama al-qatlu bil qatli. Kisos ada di dalam hukum Islam. Orang Islam boleh dibunuh karena kisos. Yang kedua as-sibu jani, orang tua yang berzina, rajam ada. Yang ketiga al-mufarriqul jama'at tarikul dini, orang yang murtad. Pemimpin kudu ngingetin supaya dia tobat, nggak mau boleh bunuh, ada babnya. Selain itu nggak ada. Anak sih nggak ngebunuh, tat orasi ente bikin dia mati, sama, tak dulu, nggak ada. Makanya ketika orang semangat mengatasnamakan dikit-dikit jihad, duduk manis dulu, hati-hati. Kita pengen bela Islam, jadi kalau ada yang menodai Islam kita lurusin. Ini perlu dibahas. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, rawahu Bukhari. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Dan ini nggak main-main, perlu diluruskan, lagi-lagi diluruskan. Menjaga darah orang Islam, menjaga harta orang Islam, menjaga kehormatan orang Islam. Orang Islam nggak boleh digibah. Anekdot canda tawa kita dalam gambar-gambar ledekan kepada orang-orang Islam yang mungkin lagi berbuat salah, itu nasihat, bukannya anekdot yang aneh-aneh. Seneng lihat tuh di sini tuh. Dia begini-gini. Ini gibah bukan? Gibah. Orang Islam menjaga eksistensinya. Jihad bukan melecehkan. Ada nasihat juga untuk orang yang berilmu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bukan menghalalkan cara-cara yang tidak islami ke dalam Islam, kemudian menghayalkan Allah paham kita, nggak bisa. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Semua yang baik yang kalian hayalkan di sisi Allah, semua yang di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Gitu. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketika saleh. Saleh yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Benar yang dimaksud ketika Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat melakukan. Lihat. Terjaga dari orang Islam. Makanya ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan semua perintah Rasul. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Rasul larang. Kalau tidak, itu yang terjadi. Begitu kan dalam riwayat Ahmad dikatakan bahwa idza tabayatum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu yang terjadi.
Efeknya sudah jelas, Nabi sudah kabarkan. Kenapa? Sempurnanya masa zaman Rasul, kehancuran tampak ketika orang itu keluar dari Islam seperti orang yang merusak rajutan tikar. Sehelai-sehelai kata Rasulullah. La tattabi'ana sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta la salaku ila juhri dhab la salaktumuh. Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal kata Rasul, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang kadal di pinggir sungai, kalian masuk ke dalamnya. Faman al-Yahud wa Nasara, faman siapa lagi? Yahudi Nasrani kata Rasulullah. Betul. Sampai lihat orang Islam nggak bangga dengan sunnah. Orang laki perintah Rasul bahasa gampang, wasus sawarid wafuliha. Rasul yang nyuruh. Tipiskan kumis, panjangkan janggut, nggak berani. Nggak ada, dia bilang teroris lagi. Nggak ada. Tuh kalau udah berjenggot siapa yang mau? Innalillah. Bahkan bersunnah pun kita takut. Kullu izarin tahta qadamain anaru haqqu bih. Itu setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Nggak berani. Cuma marah kalau Nabi dihina. Ajib gitu. Ya bertahap, Ustaz, bertahap, Ustaz. Pelan-pelan, dari tahun 97 pelan-pelan terus. Sehingga beragama dengan perasaan. Ya iya, Ustaz. Akhirnya dia nggak mau isbat, tiap Ustaz datang dia gulung. Ada Ustaz, ada Ustaz, ada Ustaz, ada Ustaz, ada Ustaz. Ustaz pulang, Ustaz pulang, Ustaz pulang. Ini kita nggak berani bangga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mau bilang apa? Ya jangan heran kalau orang kafir menghina kita. Apa kata Nabi tadi? Idza tabayatum bil inah. Kalau kalian terbiasa melanggar hukum dalam Islam, yang pertama yang sering terjadi nanti di akhir zaman, tabayatum bil inah. Kalian bangga dengan riba. Dulu zaman Rasul riba hilang. Dan riba yang pertama dimusnahkan riba Abbas sama Rasul kan. Udah tidak ada orang makan riba, nggak berani orang makan riba zaman Rasul. Kemarinya orang bangga, tabayatum bil inah kata Rasul. Bahkan bayul inah, riba yang ya Allah nggak berasa riba dilakuin. Beli kredit jual cash, ambil motor di dealer, cicil, ya itu STNK sudah keliling digadein. Itu mah biasa ternyata ya hari gini Ustaz. Kita kalau nggak pinter-pinter apa begini di kantor nggak umroh dan gimana mau tajir gitu saat hari gini saat masya Allah juga paham deh saat suka gosip aja. Tabayatum bil inah. Kalian tuh bangga dengan bayul ina, dengan ribawiyah. Seneng aja orang bangga dompet kalau dibuka, tuh kredit card sampai kayak kaca nako. Masya Allah. Wa akhadtum ajnabal baqar. Sudah makan riba, ya. Kemudian cara hidupnya salah. Ngikutin pemimpin yang nggak jelas kayak orang megang buntut sapi. Kata Nabi begitu. Akhadtum ajnabal baqar. Tahu sapi? An'am, binatang ternak. Orang bilang bakor nih bagar nih. Sapi kerbau lah semodel lah. Sapi kerbau itu binatang paling bodoh. Lahir di kandang, dibesarkan di kandang, digedein di kandang. Udah gede diajak ngelupu ke sawah, dilepas nggak balik ke kandang. Padahal sawahnya nggak jauh. Makanya yang namanya sapi kerbau dicocok hidungnya tuh. Jadi ditarik dari depan. Biar gede nggak paham pulang tuh. Makanya nggak pulang-pulang kayak apa tuh? Akhadtum ajnabal baqar. Kalian udah tahu sapi nggak bisa pulang, kalian ikutin sapi, ya nggak pulang-pulang. Nggak jelas, ikutin pemimpin yang nggak jelas. Mau bilang apa? Mau ngomong agama, ikutin pemimpin yang nggak ngerti agama, ya udah, remeng urusannya. Mau kemana bos? Allahu alam, ya terus ya. Nggak jelas, nggak nyampe kemana-mana, keder. Akhadtum ajnabal baqar waraditum bizar'i. Hidup kalian redo dengan perekonomian seperti redonya petani nunggu panen. Tanam musim hujan, musim panas panen. Itu kan simpel betul. Udah gampang, udah sambil nungguin panen nganggur. Akhirnya mulailah sabung ayam, judi lah, gosip. Lihat
nggak ada usaha yang lain. Terlalu redo dengan pekerjaan. Aduh Ustaz, hari gini pusing Ustaz, ngomongin ini kita nggak jelas. Udah mendingan sekarang kita sugul. Berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, beres. Malam istirahat, pagi begitu lagi, terus nungguin tua. Innalillah. Nggak ada karya cipta sama sekali, tidak ada. Raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Efeknya kalian tinggalkan jihad. Nggak terinspirasi nih, ya, buat membela Quran yang dihina. Nggak terinspirasi. Sekalinya terinspirasi ikut yang nggak jelas, ya. Marah, kita marah demi Allah. Quran dihina, wallahi kita marah. Tapi marah yang nggak serampangan. Dicari penyebabnya, bukan cuma asap yang dihilangkan, api yang dimatikan. Ini kok orang kafir berani amat menghina Quran, ternyata kitanya nggak memuliakan Quran. Coba pelajari. Marah, wajib marah. Marah bagian dari iman saat ini. Kalau kita nggak marah, kita nggak punya iman. Cuma bukan serampangan. Cari sebabnya, apa nih yang membuat orang kafir menghina kita, apa nih? Oh, ternyata tidak sampainya dakwah Islam kepada pemerintah. Ya perhatiin saja iklan kajian, nggak sebanyak iklan rokok, betul? Coba perhatiin. Orang nggak bisa ninggalin rokok walaupun tukang rokoknya jujur, rokok membunuhmu, betul? Cuma karena iklannya banyak, orang penasaran, nggak mati, gitu ya. Iklan kajian broadcast biru lagi tulisannya, betul? Sampai yang baca, di mana nih? Coba lihat, kita nggak punya daya tarik, kita nggak bangga, nunggu dosa dulu yang pasang iklan. Perbuatan-perbuatan bid'ah berani bayar baliho, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak berani. Coba lihat. Ya, cuma berani ngerendeng, gremet dari belakang, nggak berani dialog gitu. Kita nggak bangga. Padahal jujur loh ya, Masya Allah, ini dakwah sudah sampai ke pemerintahan, bukan tidak. Ya, bahkan di pemerintahan kita nggak usah khawatir. Dakwah sunnah sudah sampai, sudah sampai. Tidak masuk dakwah ke Mabes Polri kecuali dakwah sunnah. Kita bicara di Mahkamah Konstitusi, kita bicara di KPK, kita bicara di Kejaksaan Agung. Demi Allah sudah sampai dakwah. Cuma kitanya nggak paham, masih malu-malu kita. Kenapa sih nggak terang-terangan? Dakwahi manusia bergaul. Sampai orang nanya kenapa mesti pakai jenggot, Rasul yang bilang. Dakwahi dengan bangga. Anak-anak muda bangga berpenampilan Islam. Biasakan dekat dengan Quran. Ada masalah-masalah kejadian, jangan lagu balada yang diingat, Quran yang diingat. Oh iya, oh sama dengan ayat ini, oh sama. Coba hidupkan Quran. Kalau sudah terbiasa begini, orang kafir geleng pala. Betapa lengkapnya Quran, lengkap. Apa yang di Quran tidak ada, semuanya ada. Sampai orang kafir Parsi bertanya, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Ajar, kata Salman, betul. Salman orang Kristen masuk Islam. Ini orang Kristen menghina Islam. Dulu orang Kristen masuk Islam. Salman Al-Farisi, desainer, arsitektur pembuat perang Honda itu. Masya Allah. Orang Kristen masuk, sekarang Kristen menghina Quran karena nggak paham, nggak sampai. Kita nggak ada interaksi sama mereka. Kita nggak berdakwah dengan fi'liyah. Sementara nabinya saja mengucap salam, salamun ala man ittaba'al huda. Kenapa nggak dipertontonkan? Anak pimpinan sebuah perusahaan, punya usaha, ada orang kafir jadi pegawai. Kalau lagi briefing rapat, coba biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang non muslim, salamun ala man ittaba'al huda. Baiklah, kita akan coba mulai kumpul kita, briefing kita ini. Biasakan supaya mereka tahu. Mereka mengucapkan assalamualaikum, kata salamun alaina, laisa laka ya akhi, dengan bahasa yang indah, bahasa yang tegas. Saya pernah ucapkan ini di tengah-tengah beberapa aparat ahli politik di Indonesia ini. Saat itu ketika ada acara di rumah Bu Rahmawati Soekarno, ya itu kan jelas sekali udah bertolak belakang dengan kita pemahamannya. Saya lihat dosen-dosen dari Universitas Bung Karno itu mengucapkan salam sejahtera, salam ini kepada yang hadir. Saya suruh ngomong, saya bilang assalamualaikum warahmatullahi, buat yang muslim, buat yang non muslim, dengarkan, salamun ala man ittaba'al huda. Selesai ceramah saya dikerubungin sama dosen-dosen. Coba yang itu tuh, coba yang itu, rasul.
ngajarin, emang harus begitu ya. Kabarkan kepada mereka bahwa keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Karena memang betul, aslim taslam, aslim yu'tika Allah ajraka marratain, begitu kan? Kabarkan sama mereka tentang indahnya Islam. Ini menggetarkan jiwa orang-orang kafir. Karena Islam rahmatan lil alamin, datang tidak dengan permusuhan. Suruh jujur, lihat kalau orang kafir tinggal di negeri Islam, lihat aman. Coba lihat penderitaan saudara-saudara kita di Rohingya, di negeri-negeri kafir, lihat. Habis disakiti. Azan gak boleh dikumandangkan. Lihat. Suruh jujur mereka, betapa mereka beruntung tinggal di negeri Islam, coba lihat. Masya Allah. Bahkan Islam memperbolehkan ini infaknya ini kasih orang kafir yang miskin. Zakat Islam, sedekah Islam. Tapi kalau infak kita membantu boleh-boleh saja. Lihat cara Islam. Ketika mereka berbangga dengan sebungkus mie yang dikasih sama orang Islam, katanya, wallahi kita 1 kilo 2 kilo daging tiap Idul Adha. Idul Fitri lain lagi. Infak kita beda lagi. Islam ini dahsyat. Itu saat ada gereja dibikin saat, oh itu dananya tadi dibantu, saat mereka kompak. Islam lebih kompak. Kalau mau kompak, ini masjid cepat kerjaannya, bukan lama. Ya, cuma kita nggak punya pemimpin yang betul-betul jelas menyampaikan kebenaran. Dibikin muzab-zab. Padahal rumusnya cuma satu, kata Rasul. Ketika kita memahami agama dengan betul, datang kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah sendiri firmankan, Nabi yang sabdakan ke manusia, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, kuberikan hidayah. Bisakah kita menjadi bagian orang bersemangat dalam beragama, bukan bikin kapok orang dalam beragama? Karena banyak orang ini yang nggak berasa tingkah lakunya bikin orang nggak demen beragama. Kayak terjemahan ayat ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Bukan masjid dikunci dikasih portal, bukan. Bisa dijebol, bisa dipotong itu gembok, bukan. Cuma tingkah laku kita kadang-kadang bikin orang malas sholat. Antum kenapa nggak sholat? Ya kenapa ya? Kan masjid wajib, no tahu kan? Terus no ada dia no malas tuh. Gaya kita ini yang bikin orang sengak, betul? Antum yang dulu hilang karakter antum yang asik. Dulu waktu antum belum ngaji, enaknya orang semua demen sama antum. Orang tua ngomong begitu, orang rumah ngomong begitu. Pas udah ngaji nggak ada yang demen. Dulu ketemu orang cablak, ahlan, ya Allah, ini dari mana? Anak kangen semua, masya Allah. Orang seneng semua. Sekarang udah ngaji, antum dari mana? Kenapa? Oh, jadi dia tuli ya. Di bawah mimbar kayak anak muda, naik mimbar kayak orang tua. Di bawah mimbar, ya Allah, gimana? Siap semuanya gimana? Atas mimbar, jadi orang tua. Ini subhanallah, sangat disayangkan. Hei, agama tidak merubah, agama mewarnai. Sehingga anak muda ya berpenampilan al-zifi, ya, apa adanya. Antum mau pakai baju model apa silakan, nggak usah antum tobat jadi pakai kopi sama pakai kopi atau sama koko atau sarung, bukan. Antum apa, bagaimana, antum terwarnai saja sudah. Kalau memang baju antum sudah begitu, cuma sekarang yang penting jangan membentuk tubuh dan jangan isbal, itu saja. Jangan berubah. Jangan dikaitkan orang tobat dengan koko dan sarung, nggak nyambung sudah. Dia tobat, Ustaz, sekarang sok tahu ente bener tat. Dari mana ente bisa lihat pakai koko sama sarung? Apa urusan? Mungkin biasa kalau koko kan Ustaz nggak nyambung. Koko bahasa Cina, Ustaz bahasa Arab nggak nyambung. Kenapa mesti diidentikan dengan begitu gitu ya? Antum tinggal di mana, berpenampilan seperti Malaysia, akhi. Jangan jadi berubah, jangan. Agama ini mewarnai, nggak merubah. Itu suka salah kita di situ. Jadi tetap jadi orang yang apa adanya, yang asik. Tetap jadi anak kecil buat orang tuanya, tetap jadi sahabat buat sahabatnya. Lihat,
warnai teman-teman kita. Sayang sekali kalau agama membuat kita menjadi orang yang nggak layak untuk didekati. Sayang sekali. Sahabat radhiyallahu anhum tidak seperti itu. Kita nggak berdakwah dengan fi'liyah, kita paksakan dalil ke orang yang nggak paham dalil. Hikmah Nabi perintahkan kita berteman sama orang kafir apa? Supaya berdakwah dengan tingkah laku, adanya bisnis. Sampai Nabi mengajarkan cara menyusun makanan yang mau dijual, yang bagus di bawah, yang jelek di atas, itu cara Rasul tuh. Sehingga namanya orang Arab kalau dagang nggak eman sama contoh, ambil. Antum yang sudah umroh tahu beli apa coklat di kebun korma itu. Foto cobain, sampai enak boleh makan di situ. Asal jangan dibawa, awal jadi kantongin tuh makan. Enggak ada negeri lain yang berani kayak begitu. Karena teknik tadi makin diambil, makin hilang yang buruk, makin yang bagus nampak gitu. Orang sekarang tidak, yang bagus di atas, yang jelek di bawah jadi nggak tahu. Lain kan? Dakwahkan seorang kafir. Ya, ihtiramud duyuf. Masalah beli belakangan, yang penting dia asik dulu ngobrol. Karena kita nggak tahu rezeki mungkin nggak hari itu kan. Dia buka toko handphone misalkan, ya nungguin seharian nggak ada yang datang, hujan lagi, ya Allah mana hujan. Nggak lama ada orang lari cukup ke toko, alhamdulillah ya Allah dia datang. Tahu bang numpang neduh hujan. Kalian beli biarinnya, jangan kesel karena ini berkah lo tamu loh. Ente kasih minum, bang minum aja dulu. Hujan nih nanti malah dehidrasi lagi. Ya, oh iya makasih deh minum. Jual handphone bang. Lihatnya apa? Pegel kan gitu nyautnya. Di bawah asik aja lah. Iya handphone ya. Nanti kalau mau butuh beli handphone sini Pak. Iya insyaallah nanti deh. Mana kita tahu? Pengen beli bang? Pengen sih, cuma dana nggak ada gitu. Lagi nyari kerja sekarang. Oh masya Allah biar gampang deh kerjaannya. Insya Allah udah selesai hujan dia keluar. Bohong, ternyata besok dapat rezeki ini orang. Ya, dia kerja di sebuah perusahaan, jadi pimpinan perusahaan lagi. Anak buahnya butuh handphone, yang dia ingat siapa? Tempat dia lalu. Masih ingat gak? Oh yang kemarin ya, alhamdulillah anda udah kerja sekarang. Anak buah 12 pada butuh HP, ada HP yang murah. Oh masya Allah, rezeki cuma ketunda. Kita gampang suuzon sama Allah. Ya Allah, udah gak ada yang beli, hujan lagi. Orang numpang neduh, aduh habis. Kita seuzon sama Allah. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Lihat. Prasangka burukmu sama Allah itu yang kau rasakan buruk dalam hidupmu. Kau tak kenal Tuhanmu sendiri. Allah yang kau ibadah itu ilah wa wala, zat yang diibadahi dengan benar wa wala, yang tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Lihat. Hidup ini enggak selamanya menguntungkan menurut kita, tidak. Hidup ini hanya bagian kesempurnaan orang lain. Coba mulai berpikir, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu akhlak. Makanya beliau mengatakan bahwa, saya saling mengatakan tadi bahwa ibadahmu itulah yang mentazkiyah dirimu. Salat yang kau lakukan tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya kalau kau paham dari awal wudu hingga berdiri menghadap kiblat dengan niat yang betul, takbiratul ihram hingga salam, tahrimuhut takbir wa tahliluhus salam. Demi Allah, ini akan membuat dirimu mulia. Lihat cara Rasul, lihat cara Rasul ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk tawaruk, iftiras. Lihat. Sampai-sampai Syekh Albani mengatakan dalam kitab sifat sholat nabinya itu, 1 rakaat yang kalian lakukan disaksikan 625 hadis yang sahih. Baru 1 rakaat loh. Itu kan nggak main-main. Supaya orang merasakan tumaknina, karena efek sholat yang dinanti, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kamu waktu nggak sholat baik sama orang, giliran sholat sama orang semua bermusuhan. Ini sholat apa yang dikerjain? Mana sholatmu? Sholatmu nggak membuat kamu dekat sama orang tuamu. Sholatmu nggak membuat kamu akur sama mertuamu. Sholatmu nggak membuat engkau akur dengan saudaramu. Sholatmu membuat engkau tidak kenal dengan tetanggamu. Sholat apa nih? Mana yang namanya tanha anil fahsya wal munkar? Kita bicara akhlak loh. Harusnya sholat membuat dia baik. Kenapa dia berubah jadi baik kayak begini? Udah sholat kan begitu enaknya. Kenapa dia jadi galak pas sholat?
Kan dia enak ujung denger gitu. Subhanallah, lihat. Ini terjadi bukan tidak. Zakat yang kau keluarkan tudiul bala, yahi as-sadaqah tudiul bala. Sedekah itu menolak bala. Sehingga dia gemar bersedekah. Dan sedekah yang dicontohkan para sahabat ini mendatangi si miskin langsung. Kenapa? Karena ada 3 pemandangan paling indah di atas muka bumi ini. Yang pertama, menatap Ka'bah. Yang kedua, menatap wajah orang tua sendiri. Dan yang ketiga, menatap perubahan wajah bahagia di muka si miskin. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lihat bahasa Islam. Kalian nggak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum memberikan yang paling kalian suka. Jadi bukan sisa makanan, kalian makan enak, Masya Allah nih, Bang, bungkusin 3, kasih itu orang yang kamu makan. Bukan mana, ini enak, jangan, ini nggak enak, kasih. Jadi kalau memang kita cobain enak, kasih orang yang enak. Begitu bahasanya. Ini cara Islam. Datengin orang miskin langsung. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kasih orang tua kita, ahlak kita di mana? Rohingya dibagi, Surya dibagi, orang tua nunggu dibagi nggak dibagi-bagi. Temuin, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya Allah, Umi sehatin. Ada sesuatu yang buat Umi udah disiapkan. Apa nih yang kemarin diminta? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gemeter langit. Orang tua di atas kepala kita, lihat. Coba bikin bahagia hati orang tua, coba. Kamu keren amat tuh, benar dan dia nih, Masya Allah. Beli pakai baju baru nih, mahal nih. Buat siapa nih? Buat Umi. Coba pakai yang rapi dikit. Orang tua kita bilang, mau kemana ente? Ganteng amat. Iya dong, anak siapa dulu. Mau kemana? Mau kondangan? Enggak, mau ketemu sama Abi. Abi, Masya Allah, orang-orang mulia dalam hidupku. Kenapa buat orang saya sampai dandan sehabis-habisnya, buat orang tua saya nggak pernah dandan? Coba akhlak kita di mana? Ngasih hadiah ke orang harus dilap, dibersihin. Ngasih orang tua, coba pernah nggak berpikir begitu kita? Coba, mana akhlak kita? Mana sholatmu? Mana tahajudmu? Mana ilmumu? Lihat. Ini belajar agama sebentar sama orang tua diam-diaman. Anda sih alhamdulillah Ustaz, udah masuk 6 bulan ya Anda belajar sunnah. Masya Allah. Ya udah mulai ada ujian Ustaz. Ya Anda udah 6 bulan nih nggak ngomong sama orang tua. Ini ganti channel dulu nih orang channel. Belajar di mana nih orang gitu ya? Coba lihat. Ini kan bahaya sekali. Oh, bahaya sekali. Ya. Puasa yang dia lakukan, lihat puasa. Betul-betul mendatangkan kemuliaan Allah, ampunkan dia. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang telah lampau. Janjinya surga loh orang puasa. Dia nggak mungkin meninggal habis puasa. Wallahu a'lam bishawab. Cuma dia punya karakter penghuni surga. Puasa bikin dia qaribin hayyin sahlin. 3 karakter penghuni surga. Qarib, gampang akrab sama orang. Tuh penghuni surga tuh. Kita belum masuk surga, cuma karakter bisa kita punya. Qaribin hayyin sahlin kata Rasul. Qarib, gampang akrab. Orang kalau berilmu gampang masuk. Ini enggak, pas berilmu enggak bisa bergaul, bahkan enggak mau mengucap salam. Ilmu apa yang dia pakai? Orang berilmu tuh qarib yahi, qaribin, santun, sama yang seumuran jadi sahabat, sama yang anak-anak jadi kakak, sama yang lebih tua jadi adik, sama yang lebih tua lagi orang tua jadi anak. Coba ada bahasa yang kita nggak bisa pakai pukul rata, gaya kita nggak bisa. Perlu ada sopan santun. Mungkin ini guru ngaji kita yang dulu kita belajar alif ba'ta, sampai sekarang tuh dia guru alif ba'ta. 20 tahun yang lalu kita belajar sama dia, misalkan gitu ya, 30 tahun, 40 tahun yang lalu lah, kita belajar sama dia. Tetap dia begitu, kita kuliah sampai tinggi, sampai kita tahu salah ini guru. Ya datanglah merendah di hadapan guru kita. Bukan main datang, Ustaz, masih ingat gak? Lupa dulu yang belajar di sini alif batang, tuh lupa sih itu. Ini kayaknya itu banyak berbuat beda nih, Ustaz. Orang saya ambil baterainya baru nih. Kenceng
Ya gimana orang guru kita mau nerima ngeliat perubahan muridnya? Coba dong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih ingat gak Ustaz? Ya lupa siapa ya? Murid di sini dulu 30 tahun yang lalu masih. Ya Allah, masya Allah. Yang dulu sering ngumpetin kapur. Alhamdulillah Ustaz, sekarang Allah kasih nih rezeki titipan Allah, ya Allah, masya Allah. Ingat ucapan Ustaz dulu, hadza min fadli Rabbi, itu mahkusun fi qalbi ya Ustaz, tertulis dalam hatiku ya Ustaz. Ustaz, ana ada rezeki Ustaz. Bulan depan Ustaz berangkat umroh. Ya Allah, benar. Sepanjang jalan hatinya melau. Dakwahin Ustaz. Ya Allah, betapa singkatnya waktu Ustaz ya. Ternyata dalam Islam itu begini. Nggak berasa pulang nyunah guru kita. Itu akhlak. Tahabu. Jangan paksa orang untuk paham kita. Paksa diri kita untuk paham orang lain. Itu orang yang mulia. Bukan berpikir apa manfaat dia buat saya, bukan apa manfaat saya buat dia. Itu lebih baik. Mulai jadi orang yang berguna. Sampai betul-betul paham, iya inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaribin, gampang akrab. Hayyin, lembut. Orang berilmu itu lembut. Selalu menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang ada. Jiwanya terpanggil melihat kekurangan, cinta sejati yang dipahami. Cinta sejati itu ketika kita melihat kekurangan orang lain dan kita yakin bisa menutupinya. Itu cinta sejati. Lembut. Ya Allah, tidak menjadi hakim buat agama orang lain. Alhamdulillah sudah. Dia mau duduk aja udah alhamdulillah. Biar nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakannya, insyaallah. Karena Nabi pernah disindir sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita nggak bisa mendatangkan hidayah, nggak terus kita mengatakan, kalau kita nggak ngamuk di jalan, nggak ada perubahan. Siapa kita? Hidayah ini Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur, bukan. Tidak ada kebaikan datang dengan cara begini, tidak ada. Coba cara-cara Islam lihat. Hayyin, sahlin, mudah, kurang lebih. Melihat orang salah ini ya sudah. Enggak di sini tempatnya, nanti saya samperin dia. Bukan dia gitu. Udah sabar ya. Kira-kira yang enggak sabar enggak usah ikut. Udah kita yang maju sudah. Maksudnya gitu, sabar ya Allah, ya orang makan musang kali dalam sabar. Ini masalah nasihat ini. Harus orang yang berilmu yang ngomong, nggak bisa. Kalau nggak berilmu beda bab nanti. Biar nanti ahlinya yang turun, bukan semua orang serampangan, bukan. Nggak ada solusi nantinya, malah timbul mudarat yang lebih besar nantinya. Subhanallah. Itu kita bicara betul-betul puasa yang dilakukan. Umroh haji laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Bas. Lihat cara Islam mempertontonkan kemuliaan. Makanya kalau dia berilmu, semua ibadah itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Yang Rasul contohkan. Dan tidak ada kebaikan kecuali apa yang beliau contohkan. Sehingga Allah muliakan para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Allah musta'an. InsyaAllah manfaat yang disampaikan. Ya, kita bisa berdialog. Silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang sudah disampaikan dari antum benar-benar bisa kita jadikan panduan ke depan tentang tata cara bagaimana kita berakhlak yang baik kepada yang non muslim, bagaimana cara kita muamalah kepada orang tua kita yang tentu kita masih banyak untuk memperbaiki jiwa kita masing-masing, dan bagaimana kita bermuamalah sesama ikhwan kita, cara memberikan nasihat yang baik. Semoga semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita sekalian. Untuk forum tanya jawabnya, saya akan bagi beberapa season. Yang pertama dari ikhwan, barangkali ada yang perlu untuk ditanyakan. Saya buka 4 penanya terlebih dahulu. Nanti dari akhwat bisa disampaikan pertanyaan lewat catatan
yang akan dibaca oleh Ustaz. Yang pertama silakan dari Ikhwan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz Subhan. Materi yang tema yang sangat menarik tentang akhlak. Sering kita dengar di kaidah bahasa kita Indonesia karakter. Kalau tadi akhlak secara bahasa adalah tabiat, apakah karakter sama disebut dengan akhlak? Satu. Yang kedua, juga ada di kaidah bahasa kita watak. Yang konon watak itu tidak bisa dirubah karena sudah bawaan orok. Apakah seperti itu kondisinya Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Ayo, akhi fillah, karakter dengan tabiat ini memang hampir mirip. Cuma kalau karakter mungkin terbentuk karena lingkungan dan kondisi alam di mana dia berada. Ada yang karakternya keras karena memang kondisi alamnya keras, sehingga orang yang iklimnya berbeda nggak bisa masuk ke iklim yang seperti ini, gitu ya. Butuh cara, dan itu bisa menimbulkan ijtihad nantinya. Kayak ijtihadnya Imam Malik tinggal di Madinah, karena susahnya air dia katakan wudhu sekali-sekali karena memang susah. Imam Syafi'i tinggal di Masri, Mesir, air berlimpah ruah 3 kali ya. Itu sudah jadi sebuah karakter tabiat penyampaian, gitu ya. Begitu pula Allah turunkan para nabi dan rasul kepada umatnya. Tapi karakter Rasulullah ini betul-betul tabiat akhlak yang sifatnya rahmatan lil alamin. Karena beliau diutus rahmatan lil alamin. Bedanya Nabi Muhammad dengan nabi rasul sebelumnya itu, mereka diutus per kaum. Kalau Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin, harusnya sudah sempurna. Makanya tersebarlah Islam sampai ke seantero dunia. Sampai zaman Umar bin Khattab itu kan sampai ke Eropa sudah. Ya, betul-betul sampai Islam ke Eropa. Belum lagi pasca Turki Utsmani itu, Masya Allah ya, terbukanya Konstantinopel itu oleh Muhammad Al-Fatih itu kan, sampai Islam. Bahkan sampai detik ini teman-teman di negeri Belanda, di Australia, di Amerika, banyak yang masuk Islam cuma gara-gara tertarik dengan penampilan orang Islam. Cuma kitanya ini nggak paham kalau itu Islam ajarkan. Ya, sampai sekarang lihat pemain bola semua bewok. Ya, karena mereka merasa nyaman, betul-betul rejal, kayak singa yang memiliki rambut yang gondrong. Singa coba ya, kalau dipotong bawah ya nggak culun tuh singa, betul ya. Orang-orang ilmiah berpikir kayak gitu, nggak. Ini menandakan Islam rahmatan lil alamin. Wanita-wanita di negeri kafir itu ya, Masya Allah ya. Bahkan saya bangga, kemarin saya 4 hari di Hong Kong gitu ya. Saya salut sama orang-orang. Saya di sana disuruh ceramah di tengah-tengah TKI TKW supaya mereka pulang karena pergi nggak pakai mahram. Ternyata agama mereka lebih bagus di negeri kafir. Terang-terangan mereka ada yang menggunakan cadar, menggunakan baju gamis, maksud bahkan mereka disekolahkan tinggi sama majikan mereka. Yang datang ke sana cuma ijazah SMP SMA, sampai di negeri kafir itu disekolahkan sampai S1 S2. Saya bilang bisa begini kenapa? Karena majikan kami tidak suka anaknya dipegang sama orang bodoh. Kami disekolahkan lagi. Di kita nggak sampai mikir begitu, betul? Kita punya pembantu, kalau bisa jangan pinter, ntar pinterin kita, jangan deh, cari yang bodoh. Anak kita berteman sama orang bodoh, betul? Lihat ya, ternyata mereka kompak dan mereka merasa nyaman. Ini pada pede banget pakai pakaian rapat kayak gini di negeri kafir, nggak tahu. Justru aman, Ustaz. Ini negeri kafir, Ustaz. Itu yang namanya pemerkosaan, LGBT, kemaksiatan depan mata. Dengan begini orang takut, Ustaz, berbuat maksiat sama kita. Di negeri-negeri Eropa juga sama. Mereka nggak nutup aurat ya. Jalan 5 menit udah ada yang ngeledekin. Mereka berbusana muslimah, berjam-jam muter nggak ada yang ngeledekin. Kan terlindungi namanya. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi akhirnya mereka yakin sekali, oh iya ya. Nah sebenarnya sudah masuk akhlak itu. Ya cuma mungkin karena kitanya nggak berilmu tentang apa yang kita sampaikan, itu masalahnya. Kajian membuat ngantuk. Tadi nggak ada yang ngantuk. Demi Allah saya lihat Ustaz Ismail. Ya, kenapa enggak? Karena ada konektivitas antara Ustaz dengan mad'unya. Kita dialog. Antum bukan dipaksa paham, buka buku, buka ini gitu. Bukan. Tapi antum ini makalah dalam dialog.
sehingga nyambung. Nah kan ini yang jarang nyambung sekarang begitu kan, karena saya juga ngalamin masa itu, nggak paham dengan agama, dengan Quran, pokoknya kalau nggak bisa tidur suruh ngaji gitu. Dan ternyata betul tiap ngaji ngantuk, betul ya. Jadi kan ada yang salah kalau begini. Sebab orang tua kita dulu bilang begitu kan, kalau lupa barang naruh di mana sholat ntar inget, gitu ya. Jadi kan sudah pemelencengan makna, karena kita nggak paham sholat yang dimaksud gitu loh. Jadi sebenarnya Islam itu justru memang sudah rahmatan lil alamin. Kitanya yang nggak paham yang kita sampaikan. Kenapa sih orang malas sholatan sekarang? Wallahu alam. Karena imamnya nggak punya daya tarik. Sekalinya jadi imam ngetes hafalan, siapa yang mau sholat lagi, betul? Antum nggak sholat, oh gak ada. Kenapa? Kemarin pada merentak badan tak, masya Allah. Sholat maghrib setengah jam. Padahal Nabi mengatakan Iqra' ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang dari Quran. Kitanya nggak paham, kitanya gengsi baca pendek ketika sholat. Padahal Nabi perintahkan baca yang paling gampang. Kalau sholat malam, afdal sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Tes hafalan boleh, nggak ada berjamaahnya ini. Atau kecuali Ramadan, ada namanya taraweh. Fadhal. Jadi kita nggak paham gitu loh. Ini muskilah. Kita nggak paham, kita ngomong sama orang tua, sama anak muda, sama kita nggak paham. Kita nggak paham ngobrol di waktu pagi, siang, sore. Ustadz harus paham. Obrolan pagi, siang, sore. Kalau pagi itu penyemangat. Antum lagi seger, siang itu dialog, relaksasi, karena ada qailula, capek orang. Malam lebih-lebih, jangan paksa orang mikir kalau ceramah malam. Ini kok udah malam ceramah, jamaah pikirkan. Capek suruh mikir gitu. Antum renungkan. Balik dah. Wallahu a'lam. Dari ikhwan yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali debat yang lain kita. Iya. Siapa demo tentang apa? Ini penanya yang ke 2007. Tiap ustaz dipaksa demo. Saya udah bilangin, ya Allah, orang yang demo turun ke jalan tuh orang yang emosi. Ya. Iya, mereka emosi, kita juga emosi kok. Emosi lah, Quran dihina kan. Orang lagi emosi jangan banyak digerendengin gitu loh. Jadinya ribut nanti. Orang emosi ada yang diem, ada yang ngoceh, ada yang jalan. Emosi sudah. Kita doakan semoga Allah tenangkan jiwa orang-orang yang emosi, bukan saling mengomentari gitu loh. Tapi kalau antum tanya ke anak ustadz, demonstrasi dalam Islam hukumnya apa ustadz? Apakah itu jihad? Wallahi demonstrasi bukan jihad. Tegas-tegasan kita ngomong. Karena kalau bicara jihad pasti Nabi contohin dong. Tapi kata guru anak, udah, Rasul nggak mencontohkan, khalas ya. Kita pengen mengislah, pengen kebaikan, anak setuju. Anak juga pengen pengislah negeri ini. Ini presiden lelet, ini betul-betul. Asal kita bukan enggak, cuma bukan menimbulkan mudarat. Nasihatin. Siapa yang berhak menasihati? Orang berilmu. Yuk kita kompak dulu antar ustaz, kompak antar orang-orang alim, kesampingkan dulu tuh furu'iyah, udah ada di buku, selesai. Gimana kita menggandeng tangan kita ini untuk menjaga negeri ini, betul? Dulu juga hilaf terjadi. Tadi saya sampaikan Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati, Hasan dan lain sebagainya. Ada hilaf di antara mereka. Cuma nggak ada pemusuhan di antara mereka. Dengan mudahnya Pak Karno mengumpulkan mereka dengan istilah halal bihalal. Betul? Tahun 58. Antum nggak paham tuh halal bihalal dalam bahasa Arab tuh. Itu halal bihalal tuh bahasa Arab yang orang Arab nggak paham. Tuh halal bihalal. Cuma ada di Indonesia. Ya, kalau bukan anaknya Bung Karno yang ngomong saya nggak percaya. Bapak yang pertama kali mengatakan tahun 1958 itu di bulan Syawal. Beliau kumpulkan semua ormas Islam saat itu dengan istilah halal bihalal katanya. Oh, Masya Allah. Kita ikut-ikutan sekarang halal bihalal, nggak paham padahal. Coba belajar sejarah. Oh iya sampai kita paham. Nah kalau sudah paham begitu kita ngerti nanti ya. Jadi nggak ada.
Yang ada, makanya saya sampaikan dari kemarin, itu buang istilah demonstrasi, itu buang. Itu bukan istilah Islam. Anda mengkritik demokrasi tapi bangga sama demonstrasi, ala sawa ya akhi. Kenapa nggak pakai bahasa nasihat untuk ulil amri? Ini presiden butuh nasihat. Udah kacau nih ya, nggak jelas gitu loh. Tinggal ngukum gubernur susah amat betulnya. Butuh nasihat, ulama yang maju. Assalamualaikum Pak Jokowi. Kita nih ulama ya pada kumpul semua, ingin nasihatin antum ya. Takutlah kepada Allah kalau Anda seorang muslim. Jelaskan pelan-pelan ya. Karena memang aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Anda pemimpin, kalau Anda betul-betul semuanya, Anda salah bisa salah semuanya. Takutlah kepada Allah dengan baik-baik. Bohong nggak diperhitungkan. Kita nggak pakai bahasa begitu. Kita beranggapan baik menurut kita, ya ilah timbulnya mudarat, kerusakan. Wa taraktumul jihad tadi, sallallahu alaikum zullan la yanju tatarjula dinikum. Enggak akan pernah selesai masalah sampai kalian kembali pada agama kalian, gitu ya. Wallahu a'lam. Ini Afwan, pertanyaan dari Afwan sudah menumpuk. Ya, jadi untuk sementara dari Ikhwan ya, saya tunda dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini panitia ada hadiah gak nih? Ini kalahnya kita sama kajian ahlul bidah gini gitu ya. Ahlul bidah tuh hadiahnya harus begitu ya. Mereka kita kajian, jadi orang senang bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masih dengan masalah akhlak. Jika orang tua selalu berpikir negatif dengan komunitas dan aktivitas anak di luar, bagaimana anak menjelaskan kepada orang tua, dan anak harus bagaimana Ustaz? Ya Allah, harus gimana ya, anak bingung. Emang kenapa orang tuanya? Ya jelaskan, transparasikan apa kita di luar seperti apa kita sama orang tua. Orang tua harus tahu bahwa kita ini orang yang baik dimanapun kita berada. Ngobrol sama orang tua perlu, tapi nggak membuat pusing mereka. Lihat kondisi orang tua kita yang kadang-kadang emosinya udah nggak seperti dulu. Umum saja. Kita bekerja di sebuah perusahaan, ini jelas. Kemudian sampaikan dengan bahasa yang baik. Kalau Anda seorang perempuan, ya punya aturan main hidup perempuan. Laki-laki juga sama seperti itu. Sehingga mereka nggak khawatir dengan kita. Ada transparansi lah. Walhasil jadikan orang tua sebagai sahabat kita lah. Kalau sama teman kita ajak makan di restoran enak, teman-teman kita, orang tua kita juga ajak. Sampai dia mau mendengar omongan kita, kenapa nyaman dengan kita gitu. Bagaimana menasihati orang yang suka suuzon? Ya nasihatin, bilang suuzon ini bukan prasangka orang beriman, bukan tipe orang, bukan sifat orang beriman. Karena orang beriman itu nggak mengedepankan suuzon, tapi husnuzon. Suuzon itu buat Pak Satpam, buat Pak Polisi itu suuzon. Ya. Ada orang masuk ke ruangan suuzon perlu, langsung tegur. Kalau buat kita ya nggak bisa, kita harus pakai husnuzon. Kenal sama orang husnuzon dulu. Jangan langsung kayaknya dia beda, nggak begitu bahasanya. Husnuzon dulu. Ya, supaya kita ada bisa koribin, ada mukodimah approaching sama mereka. Kita bisa kenal sama mereka gitu loh. Ya kalau sudah suuzon dulu gimana mau ngobrol? Penampilannya nih, wah ini kayaknya orang ini start, orang ini start, tuh kan? Kita jadi nggak bisa bersahabat. Fleksibel aja, masuk aja ke semua kalangan. Sehingga kalau orang nanti tanya kita tinggal jawab doang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaka salasun ya akhi. Oh, ini kalau salamnya panjang gini kata Nabi, Assalamualaikum laka asr. Assalamualaikum warahmatullahi laka isrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laka salasun. Masya Allah, 30 pahalanya ini. Apakah ketika membeli motor atau mobil secara tunai ke dealer, kemudian anak jual lagi dengan cara angsur dengan harga yang lebih tinggi dari yang anak beli di dealer sebagai keuntungan, apakah termasuk riba? Tidak. Anda beli dengan cash, Anda jual dengan kredit, boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang anak maksudkan tadi Bayul Indah, Anda beli kredit belum lunas, udah dijual cash, itu Bayul Indah. Ya. Motor dipakai tetap STNK keliling, betul ya kan? Anak tidak mengenakan denda, apa yang mengenakan denda? Gak ada masalah, gak ada masalah. Assalamualaikum, sudah tidak punya orang tua, cara berbaktinya bagaimana Ustaz? Masya Allah, Islam tawarkan bakti ketika orang tua sudah nggak ada.
Bagaimana berbakti sama orang tua yang sudah nggak ada? Iya, dari awal beliau meninggal, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Kemudian bayarkan hutangnya, hajikan dia, sambung tali silaturahmi dengan teman-temannya ketika hidup, supaya kita tahu kelas orang tua kita. Kalau orang tua kita banyak dosa maksiat, minta maaf ke orang yang pernah dia lakukan dosa. Kalau banyak kebaikannya, kembangkan kebaikan. Kemudian berani membuat wakaf atas nama orang tua kita, itu bagus. Itu panjang nanti manfaatnya insyaallah ya. Wallahu a'lam. Sisanya jadi anak yang saleh untuk mereka. Ustaz, doa apa yang bikin anak nurut sama orang tua? Aduh, Rabbi habli minas sholihin, cakep betul ya. Tinggal yang dimakan. Kita ngedoain juga, kalau nggak ngasih yang halal ya susah. Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqu bi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Ya, jadi kita kalau pengen punya anak yang soleh, bukan cuma didoain. Dari pertama milih pasangan yang soleh soleha, kemudian hidup dengan cara soleh dan soleha, berhubungan dengan cara soleh dan soleha, punya anak lahir, kemudian bikin aturan yang soleh soleha. Ada hari ke-7, ada diakekahkan, dicukur rambut, ditimbang, kemudian dibesarkan dengan cinta dan ilmu terus sampai gede begitu. Nah, anak soleh. Kalau cuma modal Rabbi habli minas sholihin, makannya nggak jelas, minumannya nggak jelas, apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa yustajabu lahu. Ini gimana mau soleh, gimana mau diterima? Yang dimakan haram, yang diminum haram, beli baju pakai uang yang haram, bagaimana mau dijawab? Tidak boleh seperti itu. Karena nanti banyak juga orang yang udah sekolah pesantren, apal Quran, lulus malah nggak akur sama saudara, banyak. Karena nggak jelas uang yang dimakan ketika nuntut ilmu. Orang tuanya juga nggak memperhatikan sampai ke sana. Banyak. Orang belajar agama, hafal Quran, hafal sunnah, nggak mengucap salam sama orang Islam. Lihat. Nggak tahu guru sama siapa ini orang. Masya Allah. Aneh, ada, bukan tidak. Cuma gara-gara beda pemahaman dengan gurunya. Lastu minna ya akhi, antum bukan dari golongan kami. Alhamdulillah, nggak sama antum. Assalamualaikum. Bagaimana sikap yang terbaik yang harus dilakukan seorang anak yang tahu bahwa orang tuanya dulu banyak melakukan kesalahan? Salah satunya menikah saat sedang hamil dirinya. Enggak salah. Orang tua Anda berzina, kemudian perempuannya hamil, dia menikahinya boleh, enggak ada masalah. Di mana kesalahannya? Kalau dia menasabkan anak yang lain nanti ke dia, itu salah. Karena hamil di luar nikah, nasabnya ke orang tua, betul? Ke istri yang dimaksud, gitu kan. Tapi kalau orang hamil, pacaran, berzina, hamil, dinikahkan, itu lebih baik. Jangan sama orang yang tidak menghamilinya. Kalau nggak ada muskilahnya ya, artinya karena nanti kalau sama orang lain nggak boleh bercampur dua sperma pada satu kandungan. Ya, masa idahnya sampai lahir dulu, baru boleh. Tapi kalau sama yang menghamilinya nggak ada masalah, cuma nasab ini anak nggak sampai kepada laki yang menikahinya gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin salahnya dia hamil sebelum nikah. Tapi pernikahannya sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dari ikhwan masih dipersilakan untuk satu penanya saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz, Muhajir Ibnu Qais. Naam. Muhajir Ibnu Qais, hadis kalau boleh hadis kita pertama dari Bukhari Muslim yang Ahmad bin Iyah. Itu Muhajir Ibnu Qais itu dipanggil sahabat Muhajir Ibnu Qais itu apakah sebuah ejekan atau gimana Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Tapi memang letterlock hadisnya begitu. Ya, beliau orang yang memang hijrah karena memang untuk seorang wanita. Dalam Islam diperbolehkan
Cuma ya dia mendapatkan niatnya gitu loh. Dan itu ciri khas dalam lingkungan Arab tuh biasa. Orang dipanggil dengan karakter yang pernah dia lakukan. Dia nggak berbuat salah, lawang dia memang hijrah untuk seorang perempuan, boleh-boleh saja. Cuma kenapa nggak karena Allah dia dapat dua keuntungan. Keuntungan karena Allah dan perempuan tersebut. Itu bukan ejekan. Itu panggilan yang memang dia berbuat seperti itu. Azan. Kita ikuti azan terlebih dahulu. Di jam berapa Ustaz? Setengah 12. 11.34 yang waktu di sini on time terus ini. Oh, insya Allah azan.